Halo semuanya, balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas tuntas mengenai SKB Guru, seleksi kompetisi bidang untuk guru. Di sini, SKB Guru itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, ada mengenai kompetensi profesional, dan yang kedua adalah mengenai kompetensi pedagogik. Apa sih bedanya profesional dan juga kompetensi pedagogik? Seperti kita ketahui, di sini ada yang pertama dibahas kompetensi profesional. Seperti kita ketahui bahwa guru itu ada macam-macamnya. Ada guru kelas, ada guru mata pelajaran. Nah, di sini bisa kita lihat ada ilustrasi atau gambar seorang guru memegang kerangka untuk kubus dan ada murid-muridnya. Di situ ada murid SD dilihat dari seragamnya. Mereka di situ adalah untuk membuat kubus. Praktek membuat kubus. Apa sih sebenarnya kompetensi profesional? Yaitu kompetensi sesuai dengan profesi. Kalau dia guru matematika, berarti dia harus mendalami atau mengetahui apa tentang matematika. Kalau dia guru IPS, berarti tentang IPS. Jadi soalnya di dalam SKB mengenai kompetensi profesional itu adalah sesuai dengan profesi atau apa yang kalian daftar. Kalau kalian daftarnya menjadi guru IPS, berarti tentang pelajaran IPS, misalnya SMP. Kalau kalian mendaftarnya tentang menjadi guru ekonomi SMA, berarti tentang pelajaran ekonomi SMA. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut mengenai itu. Yang kedua, nah, di sini, apa sih tanda-tanda dari kompetensi profesional? Yang pertama, guru harus menguasai materi. Selanjutnya, guru harus mampu mengelola pembelajaran, maksudnya di dalam kelas. Dan yang ketiga, selain menguasai materi dan juga mampu mengelola pembelajaran, dia juga harus mengetahui tentang evaluasi. Evaluasi biasanya ada di akhir. Ketiganya harus dikuasai oleh guru tersebut. Itu yang dimaksud dengan kompetensi profesional. Selanjutnya, di sini ada kompetensi pedagogik. Di situ, kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Kompetensi pedagogik itu terdiri dari persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang guru. 2. Pengertian pembelajaran dan komponennya. 3. Teori-teori pembelajaran. 4. Ciri-ciri pembelajaran. 5. Pendekatan dan metode pembelajaran. 6. Prinsip dan pengembangan kurikulum. 7. Evaluasi pengalaman belajar. 8. Teknik dan instrumen penilaian. 9. Ciri-ciri tes yang baik. 10. Langkah-langkah pengembangan teori pembelajaran. Dan 11. Karakteristik peserta didik. Bisa dilihat kalau dari pengertiannya di sini berarti kompetensi pedagogik itu erat kaitannya dengan proses di dalam belajar mengajar. Di sini bakal dibahas secara singkat per poinnya. Dari yang pertama, persyaratan yang harus dimiliki oleh guru. Untuk menjadi guru, apa saja sih yang harus dimiliki? Yang pertama, guru itu harus memiliki kompetensi kepribadian. Ini udah dibahas di slide lainnya ya. Ada linknya bakal saya taruh di bawah ini. Yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi pedagogik, ini yang tadi dibahas, yang sedang kita bahas. Yang ketiga kompetensi profesional, yaitu kompetensi sesuai dengan profesinya, sesuai dengan rumpun pembelajaran guru tersebut apa. 4 adalah kemampuan sosial, kaitannya sama lingkungan. 2. Pengertian pembelajaran dan juga komponennya. Pembelajaran itu adalah suatu sistem yang di dalamnya terdiri atas berbagai komponen pembelajaran satu sama lain yang saling berkaitan. Sementara itu, yang dimaksud dengan pelaksanaan pembelajaran yaitu operasionalisasi atas perencanaan pembelajaran yang telah dibuat. Teori-teori pembelajaran 3.
Teori-teori pembelajaran yang pertama ada behavioristik, yang kedua ada humanistik, yang ketiga ada sosial, pemerhatian atau permodelan, dan keempat adalah kognitivisme. Ini di dalam soal SKB sering keluar, baik yang ditanya pengertiannya maupun contohnya. Untuk SKB guru ini bakal saya jelaskan di slide lainnya ya. 4. Ciri-ciri pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran ada beberapa. Yang pertama ada motivasi belajar. Yang kedua itu mengenai bahan ajar. Yang ketiga, alat bantu belajar. Yang keempat, suasana belajar. Dan yang kelima atau yang terakhir, kondisi siswa yang belajar. 5. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan terdiri dari pendekatan konsep, pendekatan inquiry, pendekatan proses, dan ada juga pendekatan-pendekatan yang lainnya. Terus, metode pembelajaran itu juga terdiri dari metode ceramah, metode tanya jawab, metode karya wisata, penelitian, atau lain-lainnya. Ini metode dan pendekatan itu tergantung apa yang dihadapi guru di dalam kelas. 6. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsipnya ada efektivitas, efisiensi, ada prinsip kontinuitas, ada juga prinsip fleksibilitas, penyesuaian adaptasi, dan juga ada prinsip relevansi. Inilah kelima prinsip pengembangan kurikulum. Evaluasi 7. Evaluasi pengalaman belajar. Evaluasi itu merupakan proses yang sistematis, artinya di dalam pengajaran, kegiatan ini tentu direncanakan berkesinambungan dari awal hingga akhir pelaksanaan program. Nah, evaluasi itu biasanya ditaruh di paling akhir, dilihat apakah proses pembelajaran ini berhasil atau tidak, bagaimana sikap siswanya, bagaimana nilai siswanya, apakah yang ingin dicapai berhasil atau tidak, itu adalah evaluasi. 8. Ada teknik instrumen di dalam penilaian. Teknik-tekniknya, instrumen ada tes, ada observasi, ada penugasan, dan juga lain-lain, tergantung pembelajarannya. 9. Di sini dijelaskan tentang ciri-ciri tes yang baik. Tes yang baik itu pastinya memiliki alat ukur. Yang pertama, alat ukurnya adalah tes tersebut valid atau tidak, atau disebut dengan validitas. Yang kedua, reliabilitas. Yang ketiga, objektivitas. Yang keempat, praktikabilitas. Dan kelima, ekonomis. Itulah ciri-ciri tes yang baik. 10. Langkah-langkah pengembangan teori pembelajaran. Di sini ada 8 tahap langkah pengembangan teori pembelajaran. Dimulai dari analisis tujuan dan karakteristik bidang studi sampai dengan pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. 11. Karakteristik peserta didik. Peserta didik atau disebutnya siswa. Karakteristik bisa dilihat dari motivasi belajar, kemampuan peserta didik dan tingkat kecerdasan peserta didik. Dilihat dari minatnya, dilihat juga dari kebiasaan belajar atau cara belajarnya, dilihat dari harapan dan aspirasi siswa. Daya dukung lingkungannya seperti apa. Karakteristik peserta didik didapat dinilai dari ke-6 hal tersebut. Sekian, terima kasih. Untuk penjelasan yang lebih lanjut bakal saya taruh link di bawah ini. Terima kasih. Halo semuanya.